Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali dengan saya Aji di channel Tri Haji Kaji Official. Bagaimana Baraya kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk di kisah kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pendakian mistis yang berjudul Kisah Perjalananku Masuk Jagat Lelembut ala Semiri, yang ditulis oleh Ipen Alzikra. Dan untuk Baraya yang punya pengalaman pendakian mistis atau hal-hal mistis lainnya yang ingin diceritakan di channel ini, bisa langsung DM lewat Instagram. Nanti link Instagramnya saya cantumkan di description. Kembali lagi ke kisah kali ini, langsung simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Perjalanan ini tergolong nekat karena secara cerita warga, tempat yang akan saya kunjungi ini sangat wingit atau angker. Sebuah gerbang istana astral. Tempat ini nama jelasnya adalah Alas Semiri, yang terdapat di sebuah desa di ibu kota Magelang. Di sini juga dulu sering jadi tempat orang lelaku semedi atau bertapa. Jarang manusia awam memasuki alas ini. Selain wingit, area ini sangat amat singup pohon besar, semak belukar yang begitu merimbun hingga sama sekali tidak ada jalur jalan. Tanah lembab yang beraromakan bau basah lumut dan jamur hutan menjadi penyebab kurang enaknya udara di situ. Alas ini dihimpit dua sungai dan menyatu di ujung alas. Habitat berbagai hewan, yang jadi salah satunya masih ada berkeliaran harimau Jawa di sini. Dan jika terus ditelusuri, akan dijumpai air terjun di sungai itu, yang di sampingnya ada sebuah goa alami di dalam air ini. Ada batu besar, disinilah tempat pertapa untuk mengheningkan laku. Perjalanan itu saya dan abang kandung saya cuma berdua mencoba kuak apa yang ada di balik wingitnya Alas Semiri ini. Rencana itu terjadi karena sebuah rasa kecewa yang gagal. Rencana mau antar tamu naik Sindoro, tapi tamu membatalkan pendakian. Malam kami ngobrol di teras rumah sambil ngopi dan mainkan gitar. Besok pagi belusukan aja yuk. Udah packing tapi gagal muncak, kata abang saya. Ayo, naik gunung mana kita? Jawabku semangat. Gak usah jauh-jauh lah, nginap di Semiri saja. Jawaban yang langsung aku okekan karena walau terlahir di sini cuma memasuki Alas Semiri belum pernah. Larangan orang tua yang jadi alasan utama. Dan alasan lain, dulu ada kakek-kakek yang meninggal di area situ sewaktu mencari kayu bakar. Jadi kita berdua saja besok, Mas. Iya, berdua. Mau ajak siapa? Abangku balik nanya. Kali aja ada yang mau ikut. Berangkat ganjil kan seru, jawabku sambil tertawa. Gundulmu, abangku ikut tertawa. Sedikit cerita soal abangku. Namanya Mas Purwanto Alawi, pencinta alam sedari muda. Bahkan banyak mengajarkan saya tentang ilmu alam, pemahaman segala jenis float yang bisa dikonsumsi atau tidak, berburu, bertahan hidup di rimba, adventure, dan masih banyak lagi. Pendakian pertama saat aku kelas 5 SD, ikut abang saya ke puncak Merbabu. Banyak gunung di Jawa yang kami daki barengan. Dia anak tertua dari bapak dan ibu saya. Di bawahnya ada kakak perempuan.
Saya adalah anak terakhir yang sampai saat ini selalu dianggapnya bocah terus. Pagi pun tiba, semua persiapan kami cek ulang. Berpamitan dengan orang tua, lalu memulai petualangan kami. Petualangan terdekat dari tanah kelahiran, namun berujung sangat jauh ke dalam dimensi halus. Cuma hitungan jam, kira-kira 3 sampai 4 jam, kami sudah di atas sungai ujung persawahan warga. Dibatasi dengan lereng hutan bambu. Di balik lereng inilah di seberang sungai Alas Miri itu. Dari tepian sudah terlihat pohon sengon besar menjulang tinggi. Monyet lumayan banyak bertengger dan bergelantungan di situ. Riuh suara mereka menyerukan selamat datang ke dalam jagatnya lelembut. Kami coba telusuri dan mau menginap di sebuah alas wingit. Yang menurut cerita warga, disinilah gerbang istana goib. Pagi ini aku dan abangku berdua telah sampai di ujung persawahan warga. Lereng hutan bambu kami telusuri. Tanah curam dirimbunkan dengan bambu juga pohon besar lainnya menambah singup area ini. Matahari tidak dapat menembus kelebatan hutan bambu yang kami lewati. Dengan menuruni tebing dan jurang, akhirnya kami berdiri di bibir sungai. Sungai ini namanya Kali Andong. Sungai yang menyatu dari seberang namanya Kali Gendu. Dua sungai itu menyatu hingga seperti percabangan. Sebelum kami beranjak masuk ke Alas Semiri, beberapa wejangan kesepuhan mulai dituturkan dari abang. Sambil main air dan merokok di atas bebatuan sungai yang dialiri air bening nan dingin, teriakan monyet, serangga liar, dan suara berbagai burung terdengar memberi kesan damai, alam, nan tentram. Seekor ular jenis lare angon melintas di permukaan air pas di depan kakiku. Ketika aku tangkap ular itu, masku bilang, "Lepasin ular alas itu." Maksudnya kan apa itu ular alas? Setelah aku lepasin, aku bertanya, "Mulai kapan masuk alas, Mas?" "Sabar, santai dulu. Ngudut dulu lah. Mental benerkan, siapkan," katanya sambil menikmati rokok. "Siap, Mas." Sambil memandangku, Masku tersenyum dan acungkan jempolnya. "Jos le." Lanjut kami mulai beranjak, melompat antara bebatuan untuk seberangi Kali Andong. Pas kaki memijakkan kaki di tanah Alas Semiri, dari belakang terdengar teriakan, "Woi, woi." Dua kali panggilan itu terdengar di seberang sungai yang kami lewati tadi. Saat aku menoleh, seorang kakek-kakek tua mengenakan celana dan baju hitam, sarung diselempangkan ke pundak, berdirinya agak bungkuk dan mereng ke kiri. Dia acung-acungkan goloknya ke arahku. "Opo mbah?" tanyaku. Langsung dipotong omonganku sama Mas Pur. "Udah biarkan. Jin itu yang menyerupai kakek-kakek yang meninggal di sini pas cari kayu bakar," jelasnya. Saat aku menoleh ke arah kakek-kakek itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kita naikin tebing jurang yang tidak begitu tinggi, meraih akar juga batu-batu yang keluar permukaan. Sesampai di atas Alas Semiri, semak belukar nan rimbun menjadi hamparan. Pohon liar besar seakan menjadi rumah-rumah bagi lelembut. Batu-batu besar pun banyak di atas tanah angker ini. Parang kami keluarkan untuk membuka jalur, babat semak belukar agar dapat menerobos ke dalam. Sejuknya udara digantikan dengan kelembaban saat ini. Aku di belakang abangku yang jalan lebih dulu. Baru juga menebas beberapa pohon, sudah berdiri sosok hitam yang sangat tinggi.
hingga yang terlihat hanya sebatas dada sampai kaki. Ekornya yang bergerak sebesar satu dekapan manusia dewasa atau kira-kira sebesar pohon kelapa. Semua dipenuhi oleh bulu. Tangan yang menjuntai hampir sebatas semak-semak, mempertontonkan jemari yang besar dengan kuku hitam yang panjang. Mas Pur pun tertegun melihat sosok itu cuma senyum. Nyengirnya selalu terlihat. Bocah berlarian di antara kami seakan semak belukar itu tidak ada buat bocah-bocah bertaring itu. Masih siang bolong sudah begini dalam hatiku. Malam nanti gimana rasanya? Pepohonan yang melengkung dengan sendirinya mulai berjatuhan mencoba hambat langkah kami. Cuma di sini telingaku sudah tidak bisa mendengar suara binatang lagi. Kera, serangga liar dan lainnya, bahkan suara air yang ada di sungai kanan kiri kami pun tidak terdengar. Suara hening benar-benar sunyi. Cuma telinga dingin merasakan hembusan angin. Saat aku sadar, semua suara alam dunia sudah tidak terdengar lagi. Mulailah suhu tubuhku naik, merinding, dan nafas agak berat. Apakah ini sudah masuk ke dalam alam lembut ya? Saat ini kami berdua sudah mulai buat jalur untuk mencoba telusuri perjalanan ini. Sesosok kakek dengan goloknya yang berdiri di seberang sungai seakan memberi peringatan kepada kami. Berbagai penampakan di awal juga menyambut kami berdua. Riuh suara binatang dan alam kini tidak terdengar lagi. Apa kami sudah memasuki gerbang alam lain ya? Kami ayunkan parang menebas semua ranting juga semak belukar. Menerobos masuk ke dalam alas tanpa pedulikan keganjilan yang menyambut kami. Meski rimbunan pohon besar menjadi kemistisan tersendiri, dengan doa dalam hati kami terus melangkah. Penampakan di siang bolong antara pocong, kuntilanak, kalong wewe, peri, bahkan lampor, itu semua kami abaikan. Sampai hujan di sore ini turun. Istimewa Candikala yang tanpa sinar mentari menambah angkernya alas semiri. Aku putuskan untuk membuka tenda dan beristirahat. Di tengah-tengah tatapan mata ganjilnya dedemit alas ini. Sore berganti petang, hujan pun mereda. Tenda sudah berdiri dengan susah payahnya karena harus babat belukar dan mencabut ujung dahan beserta akarnya. Rapian sudah menyala. Nasting siap untuk membuat makan dan juga kopi. Berbatang-batang rokok kami hisap sambil mengobrol. Suara cekikikan khas Kunti, bebauan yang berganti-ganti, bahkan ketawa berat makhluk jenis genderuwo pun menghiasi gulita ini. Penampakan dari penjuru arah, kita berdua abaikan. Anggap semua itu hanya hiasan alam atau teman seperjalanan saat ini. Hingga tiba-tiba muncul suara di sebelah kiriku. Maaf Den, bisa minta sedikit nasi? Anak saya menangis, kelaparan di rumah. Terkejutku sambil melihat sosok perempuan setengah tua yang meminta sedikit nasi kepada kami. Lalu masku memberikan sebagian makanan kami dan dibungkus plastik. Nimbo, buat makan Simbo dan anaknya ya. Terima kasih Den. Semoga Yang Maha Agung memberi keselamatan buat Aden dan adiknya. Pungkasnya, lalu sosok itu pergi lalu menghilang di telan gelap. Kami sudah tahu ini tidak lumrah. Di tengah alas ada perempuan tua minta makan dan mendoakan kami semoga diberi keselamatan. Bahkan dia tahu
kalau aku adiknya dari abangku. Belum selesai pikiran ini berhenti memikirkan simbok tadi, terdengar suara rombongan dengan ucapan, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berulang dan banyak orang yang mengucapkan. Terang serombongan orang-orang membawa obor mengiringi keranda yang dipikul. Merinding seketika seluruh badan ini menggigil. Sampai rombongan itu benar-benar hilang dan suaranya tak terdengar lagi. Baru abangku menepuk bahuku yang masih bergetar. Istighfar leh, tuturnya sambil tersenyum. Itu diperlihatkan kalau manusia atau apapun itu yang pernah diciptakan bakal mati. Iya mas, jawabku masih keluh lidah dan hati terus beristighfar. Masa diberi gambaran begitu saja takut? Masku sambil tertawa. Semua manusia akan melewati fase itu. Bahkan kalau manusia tahu malaikat maut yang hadir menyambangi manusia dalam seharinya itu 70 kali. Iya mas, jawabku lagi. Iya terus. Makanya sholat, biar nggak takut, imbunya dengan ketawa. Seketika angin meniup kami dengan lumayan kencang karena membuat tenda bergerak-gerak. Api yang semula tenang kini berkobar ke arah kami. Cuma di sekitaran lain, pohon dan semak-semak sama sekali tidak tertiup angin. Diam, kata masku. Kali ini yang lewat bukan sembarangan. Wanita bermahkotakan emas melintas. Kemban sedada warna hijau berendakan sulaman emas menyala. Wajah cantiknya bersinar memancarkan aura yang luar biasa. Namun yang keluar dari bawah kain batik yang dibiru rapi itu bukan kaki, tapi ekor ular bersisik yang sangat panjang. Siluman apa ini? Sangat cantik. Benakku mengajukan pertanyaan tiba-tiba. Hati masih bertanya. Sosok itu berdiri tepat di depan kami, dibatasi hanya dengan perapian kami. Abangku bangkit dan menundukkan kepala tanpa melihat ke arahnya. Kanjeng Putri, sosok itu tersenyum ke arah abangku, lalu melihat ke arahku hingga aku tertunduk. Kutundukkan kepala ini bukan karena takut, tapi rasa jiwa takluk akan karisma kecantikan yang luar biasa ini. Tertunduk dengan pamor lentrik wibawa yang tak tertandingi rasanya. Kanjeng Putri yang berparas cantik itu menundukkanku dengan lentrik karisma yang luar biasa dahsyat. Meski sebelum kemunculan sosok ini, berbagai sosok sudah berinteraksi yang tidak terhitung lagi banyaknya. Malam ini kami telah berdiri di alam yang bukan semestinya, jadi pijakan manusia. Kami saling berhadapan, hanya dibatasi perapian yang kami buat. Abangku berdiri sambil menundukkan kepalanya. Kanjeng Putri siluman ular itu masih tersenyum melihat aku yang kini tertunduk dalam keadaan masih terduduk di depan tenda. Sosok ini yang selalu disebut Nyai Blorong, Putri Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Wigatimu opo anak-anakku? Rawuh marang pasanggrahan Keraton Kidul. Ada keperluan apa kalian anakku sampai datang ke halaman kerajaan selatan? Suaranya halus terdengar, namun membuat getar ke dalam jiwa. Mboten Kanjeng Putri, abdi puniko namung melampa wonten salebeting wono. Tidak Kanjeng Putri, saya hanya berjalan ke dalam alas ini. Jelas abangku ke sosok itu, tanpa ada tujuan mengganggu atau mengusik keberadaan lembut alas semiri. Ketawa yang halus terdengar di telinga ini. Ojo kadonyan,
Ojo tumelik sing duduk hakmu. Mula tak restoni sira keloro napaki kedaton kidul. Kanthi restuku. Jangan pikirkan dunia fana. Jangan ambil yang bukan hak kamu. Maka aku restui kalian berdua telusuri kedaton selatan dengan restuku. Matur sembah nuwun Kanjeng Putri. Terima kasih atas restunya Kanjeng Putri. Lalu sosok putri itu memberikan rangkaian bunga yang tersulam, yang telah menempel menghias rambut panjangnya. Tak restoni anakku, iki samubarang keselamatan. Kabeh ora bakal ganggu siro yen isih kembang iki dadi ugeman lakumu. Aku restui anakku, ini untuk keselamatan. Semua makhluk tidak akan mengganggu selagi bunga ini ada jadi pegangan perjalanan kalian. Setelah rangkaian melati itu diterima, angin berembus wangi. Seketika aku angkat kepala untuk melihat sosok itu lagi. Namun, alas belantara yang gelap berubah menjadi terang benderang. Dan kami sudah berdiri di depan sebuah kerajaan yang besar, lengkap dengan prajuritnya. Kini gamelan gending-gending mengalun lembut ke telinga. Kagum melihat kemegahan istana lembut ini sampai tidak bisa berkata maupun bergerak. Silakan Kisanak, seorang laki-laki tampan penuh cahaya karisma, mengenakan pakaian sorjan bergaris hitam coklat, berikat kepala hitam, berselempang kain warna hijau, mempersilakan kami dengan keramah tamahan dan sopan santun keadatan tinggi. Abangku tiba-tiba meraih tangan itu dan mencium telapak tangannya sambil berkata, "Kanjeng Sunan." Bertanya lagi hati ini, "Kanjeng Sunan? Apa ini Sunan Kalijaga? Salah satu wali dari 9 waliullah." Kulihat tangan satunya mengusap halus rambut abangku sambil tersenyum. Di situ aku langsung ikut salamin Kanjeng Sunan untuk mendapatkan karomah beliau yang tersohor di Nusantara. Tangannya hangat, terasa saat beliau mengelus rambutku. "Wes, ayo ngaso. Udah, ayo istirahat," ucap lelaki berkarisma itu. Kami mengikuti langkah beliau menuju sebuah saung di sisi sebelah kiri taman keraton. Makin banyak pertanyaan dalam hati, penuh penasaran diri ini. Cuma aku ikuti saja langkah abangku yang entah mau bawa aku kemana nanti. Meniti dengan hati, maka gelap itu memudar. Jangan berhenti tapaki dunia ini menggapai iman tertinggi. Segala bentuk kefanaan hanya akan butakan mata hati. Sejatini ngerogo iku kang biso sumele marang kasajaten. Lelaku andap asor. Ngugemi pitutur kasepuhan pamulang asma suci pangeran. Mungkin kebanyakan manusia akan berpikir kejadian ganjil ini mustahil. Lelaku seperti ini hanya karangan semata. Cukup ambil gambaran dan manfaat jika ada yang terkandung dari perjalanan saya. Jika gelap itu kami masih di pertengahan alas angker, kini sudah digantikan berdirinya sebuah kerajaan yang sangat megah. Sambutan Kanjeng Sunan mempersilahkan kami untuk beristirahat di saung sisi istana. Sudah tersedia makanan, buah-buahan, dan kendi tanah berisikan air minum. Kami pun makan dan minum setelah dipersilakan untuk makan. Setelah itu, terdengar wejangan dari Kanjeng Sunan yang akan saya sandang seumur hidup. "Gemono, yen iro ngelakoni laku kudu kaniat suci ati. Tatak ugo ngarekso hawa lan nafsune.
supaya selamat sak jembaring gumebyar jagat seisine. Iku mawujud seko kersane Pangeran Ta'ala. Prawilo niro kudu ngimani kalimah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Iku kang dadi kunci ning jagat. Yakini ini, jika kalian melakukan perjalanan harus dengan niat sucinya hati, berani merendam hawa nafsunya agar selamat. Seluruh jagat raya beserta isinya, semua itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, kalian harus mengimani kalimat suci Bismillahirrahmanirrahim yang menjadi kuncinya alam semesta. Petutur kesepuhan ini saya dapat karena dari beliau Kanjeng Sunan. Andai ada yang mengalami selain saya dengan petutur kesepuhan lain dan sumber sejati lain, itu bukan karena perbedaan. Kalimah itu berbeda, tapi tujuannya satu, hanya mensucikan asma Allah. Dawuh Kanjeng Sunan, jawab abangku dengan kesopanannya. Datang seorang laki-laki ke saung tempat duduk kami. Beliau ini yang akan menjadi tour guide kami, memandu kami ke dalam alam kelam. Beliau adalah Ki Badeg Suro, dulunya seorang senopati di kerajaan di tanah Jawa. Dengan hening sejenak kami bertiga saat ini sudah di alam berbeda lagi. Aku dan abangku telah berdiri menyaksikan kengerian di samping Ki Badeg Suro. Saya akan gambarkan sosok Linuwe Sakti satu ini. Beliau adalah salah satu senopati di kerajaan tanah Jawa di masa itu. Perawakannya gagah tinggi besar, terlihat wibawa kesatriaan yang sangat wahid. Garang, tatapannya tajam, gada menghias di tangan kanannya, menambah serem sosok beliau. Iku sejatine manungso luput. Itu sejatinya manusia-manusia salah. Sambil menunjuk ke sebuah kengerian, manusia banyak yang tersiksa diperbudak di alam ini. Ada yang mengangkuti bebatuan dari dasar sungai Seloprojo menuju ke atas kawah Pasar Bubrah Gunung Merapi. Ada juga manusia yang dibuat sebagai titian jalan, dibenamkan untuk pondasi, dijadikan penyangga tangga, yang semua itu terbuat dari manusia. Teriakan siksaan itu memekik ke dalam telinga ini. Tak henti cambuk dari denawa makhluk buto raksasa yang ganas menyiksa mereka. Manusia-manusia ini adalah manusia yang bersekutu dengan dedemit, menumbalkan sesama manusia untuk mewujudkan kepuasan duniawinya. Sedangkan yang mengangkut batu dan kayu itu adalah korban yang ditumbalkan. Pemandangan tepat di depan mata ini karena lelaku kesalahan sang manusia itu sendiri. Apapun bentuk kemusyrikan, pesugihan, penglarisan, usaha, dan semua yang bersangkutan dengan persekutuan iblis itu salah kaprah. Dera yang akan mereka alami sampai akhir zaman dunia ini. Tutupen pasocaniro, tutuplah mata kalian. Senopati ini menyuruh kami pejamkan mata yang sedari tadi hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Saat kami berdua membuka mata, keadaan sudah kembali normal. Kami sudah berada dalam tenda kami. Tanpa disadari, sudah siang hari kami tiba di sini. Kembali ke alas Semiri. Suara sungai yang mengalir pun terdengar. Namun perapian yang semula masih ada, kini hanya tinggal sisa abu yang berserakan terbawa angin. Barang utuh dan lengkap. Sisa makanan yang membasi menandakan kami di dalam jagat lembut tidak hanya semalam. Dan cuci semua nasting. Packing tenda untuk segera pulang dan tinggalkan alas angker ini. Kejadian demi kejadian kami alami untuk gambaran hidup. Saat kami sudah beranjak pergi dan mulai tinggalkan alas Semiri,
Aku terhenti di huluan seberang sungai, melihat ke belakang. Kulihat sosok Kanjeng Putri berdiri di kejauhan sambil tersenyum, menghilang membekaskan asap tipis. Ketika itu, aku tanya ke abangku, "Mas, melatinya masih ada?" "Sudah nggak ada," jawabnya. Rangkaian melting yang dia masukkan ke dalam saku jaket gunungnya pun ikut hilang. "Ayo pulang," ajak masku. "Ayo," jawabku menganggukkan kepala. Ya, itu akhir dari perjalanan saya dan abang kandung saya, Mas Purwanto Alawi, yang saat ini dia berumah tangga dan tinggal di Batam. Semoga banyak manfaat yang terkandung dalam kisah saya. Percaya dan tidaknya itu hak masing-masing buat pembaca sekalian. Yang perlu dipercayai hanya iman dalam hati. Apapun perwujudan dan keilmuan dari makhluk lain, kita memiliki kasta yang lebih sempurna. Jadi, jangan pernah ada rasa takut terhadap bangsa jin dan yang lainnya. Buat pembaca dan admin, senantiasa saya tidak lelah bermunajat untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk menggali bekal di akhirat kelak. Amin. Sopo Kang Nandur kebecikan bakal nguwu kebecikan. Tansah pinaring kelenggahan agung. Wassalam.